مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wal musannifin al mukhlisin wa masyayikhina fid din wa likulli waliyin wa waliyah min masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa usulihima wa furu'ihima wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ulamaina khususan ila Syekhuna Khalid Bangkalan wa Wahab Hasbullah wa Aba Nasrullah Abu Abdurrahim wa usulihim wa buru'ihim anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya mohon bantuan bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk kesembuhan dari rekan kita yaitu Ustadz Muhammad Fikri As-Siddiqi yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah segera memberi kesembuhan dan kesehatan sehingga bisa kembali di tengah-tengah kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pengajian kita kitab tafsir Jalalain, yaitu sekarang surah Al-Baqarah ayat 272. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin falyanfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma muni'a dan ketika dicegah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tasadduqi dari bersedekah alal musyrikina atas beberapa orang musyrik liyuslimu supaya masuk Islam siapa musyrikin. Jadi suatu ketika pernah Nabi itu punya keinginan untuk bersedekah memberikan sesuatu kepada orang musyrik. Tapi kemudian dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini. Nazala maka turun apa ayat laisa 'alaika hudahum. Laisa tidak ada itu alaika wajib atas kamu, itu alaika wajib atas kamu apa hudahum memberi hidayah terhadap musyrikin atau menunjukkan terhadap musyrikin. Ain nasi yakni manusia, ain nasi yakni manusia ila dukhuli kepada masuk fil islami di dalam agama Islam. Innama alaika pastinya itu wajib atas kamu al-balaghu adapun menyampaikan risalah. Al-balaghu adapun menyampaikan risalah. Jadi Rasul itu kan punya keinginan orang-orang musyrik itu bisa masuk Islam. Ya, sehingga Rasul punya keinginan mungkin dirayu atau dibujuk dengan diberi sesuatu. Tetapi kemudian turun ayat ya yang isinya wahai Muhammad, bukanlah kewajiban bagi kamu untuk memberikan hidayah kepada mereka. Tugas kamu itu hanya menyampaikan wahyu. Nah, itu kata Allah. Jadi tugasnya Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan risalah dari Allah, tuntunan dari Allah. Ya, urusan mereka nanti apakah mendapat hidayah kemudian masuk Islam ataukah tidak, itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha tetapi sesungguhnya Allah itu yahdi memberi hidayah siapa Allah man terhadap orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah hidayah tahu terhadap menunjukkan man ilad dukhuli untuk masuk fihi di dalam Islam.
Jadi yang menunjukkan manusia ya bisa memeluk agama Islam itu Allah. Makanya di ayat yang lain disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan di dalam agama, karena keyakinan ya agama seseorang itu adalah ya kembali kepada hidayah Allah. Ya, kembali kepada hidayah Allah. Ya, usaha kita, ikhtiar kita begitu hebatnya, tapi kalau tidak mendapat hidayah Allah juga tidak bisa masuk Islam. Sebaliknya ya biasa-biasa saja kita, tapi ketika Allah memberi hidayah maka bisa ya masuk Islam. Nah, itu. Jadi kembali kepada hidayah Allah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma adapun sesuatu tunfiqu, yang menafkahkan siapa kalian, yang mensedekahkan siapa kalian, min khairin bayannya kebaikan, min khairin bayannya kebaikan, malin yani harta, fali anfusikum, maka itu manfaat kepada beberapa diri kalian. Lianna thawabahu, karena sesungguhnya pahalanya mah itulah untuk anfusikum. Jadi apa yang kita berikan untuk orang lain, sedekahkan untuk orang lain, maka ya kembali kepada diri kita sendiri ya. Wa ma tunfiquna illa bidiqah, wa ma tunfiquna, dan tidak menafkahkan siapa kalian, wa ma tunfiqu, dan tidak menafkahkan siapa kalian, illa bidiqah wajhillahi, kecuali karena mengharap ridhonya Allah. Illa bidiqah wajhillahi, kecuali karena mengharap ridhonya Allah, ay thawabihi, yakni pahala dari Allah. Ay thawabihi, yani pahala dari Allah, la ghairihi, tidak selainnya thawabih, la ghairihi, tidak selainnya thawabih, min a'radid dunya, dari beberapa harta dunia. Khabarun itu kalam khobar, bimakna nahi, dengan makna larangan. Jadi ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah itu bentuknya khobar, tapi maknanya insya. Insyanya yaitu berupa nahi atau larangan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kamu bersedekah ya, mendermakan harta, mentasarufkan harta, kecuali hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan balasan manusia. Ya kalau orang berdagang gimana? Ya memang tujuan berdagang dapat untung, tapi di balik untung itu, di balik keuntungan itu, maka kita harus mencari ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu gimana? Ya berarti keuntungan dari perdagangan kita, usaha kita ya untuk ya hal-hal yang baik, untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan dunia memang ada, tapi bukan orientasi dunia bisa ada, tapi bukan tujuan. Maksudnya gitu ya. Tujuannya adalah kembali mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya orang bekerja kan kepingin dapat uang. Ya kalau sudah dapat uangnya itu berarti ya tinggal digunakan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum, wa ma adapun perkara tunfiquna, itu tunfiqu, menafkahkan siapa kalian,
menafkahkan siapa kalian atau meninfakkan siapa kalian min khairin dari kebaikan, yuwafa maka akan dipenuhi, ilaikum untuk kalian, apa jazauhu balasannya mah wa antum dan halnya adapun kalian itulah tudlamuna tidak dizalimi siapa kalian, tungqasuna yakni dikurangi siapa kalian, minhu dari khairin syai'an terhadap sesuatu pun atau syai'an terhadap sedikit pun. Jadi apa yang kamu gunakan ya untuk kebaikan, yang kamu infakkan ya dari perkara yang baik dari harta kamu, maka akan diberi balasannya, ya diberi pahala oleh Allah. Dan sekali lagi Allah tidak pernah mendolimi kalian, ya maksudnya ya berapapun itu akan dibalas oleh Allah dan tidak akan pernah dikurangi balasannya itu sesuai dengan janji Allah ya. Tetapi kembali ya dasarnya adalah ibtigha wajhillah, mengharap ridho Allah. Itu. Ya kalau tujuannya untuk dunia ya dapatnya cuman dunia ya, bukan pahala, bukan akhirat ya. Tapi kalau tujuannya akhirat maka akan dapat pahala, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya. Karena apa? Karena balasan akhirat itu tidak bisa diberikan di dunia. Gak cukup dunia. Ya. Gak cukup di dunia. Ya. Contohnya saja yang paling sedikit ya, yang paling kecil misalnya. Ya ada hadis yang menyebut sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau sholatul fajar ya, sholatul fajri itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh bayangkan, baru sholat 2 rakaat sholat sunnah subuh atau sholat fajar qobliyah subuh, itu udah pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, itu baru sholat 2 rakaat. Jadi kalau mau diberikan, wah nggak cukup dunia ini untuk menjadi tempat pahala bagi orang mukmin, itu nggak cukup. Tuh. Makanya ya terlalu sedikit sekali kalau kita berorientasi bertujuan duniawi ya. Sedikit sekali itu. Ya, itu rugi sekali kalau ibadah kita tujuannya dunia, itu rugi sekali. Itu sedikit dunia itu sedikit. Ya. 2 rakaat aja sudah seisi dunia ini, belum sholat-sholat yang lain, belum puasanya, belum zakatnya, belum sodakohnya. Waduh. Jadi yang gimana mau naruh balasannya itu di mana? Dunia aja udah penuh dengan 2 rakaat tadi ya. Itu. Jadi Allah tidak pernah mengurangi balasan dari kebaikan kita. Wal jumladani, adapun 2 jumlah. Adapun 2 jumlah itu takkidun, menguatkan, lil ula, kepada jumlah yang pertama. Kepada jumlah yang pertama itu ada ma tunfiqu, wa ma tunfiqu, kemudian wa ma tunfiqu. Jadi ada 3 kali ya. Ada 3 kali. Nah yang kedua, yang akhir itu menguatkan yang pertama. Titik. Lil fuqara'i alladzina usfiru fi sabilillah. Lil fuqara'i, adapun sedekah itu bagi beberapa orang fakir. Adapun sedekah itu bagi beberapa orang fakir.
Khabaru mubtada'in itu menjadi khabar mubtada'. Itu menjadi khabar mubtada' mahdhufin yang dibuang. Yang dibuang ais shadaqatu yani beberapa shadaqah. Ais shadaqatu yani lafad shadaqat artinya beberapa shadaqah. Jadi shadaqah itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, ya, orang-orang yang membutuhkan. Tuh. Siapa fuqara itu yang dimaksud? Alladzina rupanya orang-orang, alladzina rupanya orang-orang siru yang dibatasi, siru yang ditahan atau yang dibatasi. Siapa? Alladzina fi sabilillahi, di dalam membela agama Allah, di dalam jalan Allah atau di dalam membela agama Allah. Yang dimaksud adalah berperang, ya. Ai habasu yani menahan. Siapa? Alladzina. Ai habasu yani menahan. Siapa? Alladzina anfusahum terhadap beberapa dirinya. Alladzina ala jihadi untuk berperang. Ala jihadi untuk berperang. Jadi yang dimaksud fuqara di sini adalah orang-orang yang tidak bisa bekerja, mencari uang, berusaha. Karena apa? Karena dia berada dalam peperangan, ya. Jadi tugasnya itu berperang. Sehingga itu pantas diberi sedekah, pantas diberi sedekah. Nazala turun apa ayat? Nazala turun apa ayat fi ahli sufati, di dalam menjelaskan ahli sufa. Ya, ahli sufa. Ahli sufa itu adalah sahabat-sahabat Nabi zaman Nabi dulu yang tinggalnya itu di teras-teras masjid, ya. Di teras Masjid Nabawi itu, ya. Tuh. Karena dia itu kerjaannya adalah berjihad, ya, sehingga tidak bisa mencari nafkah. Akhirnya ya mengharapkan sedekah dari orang-orang muslim yang lainnya. Wahum adabun alusufah. Wahum adabun alusufah itu arba'u mi'atin, ada 400. Itu arba'u mi'atin, ada 400 minal muhajirina, dari orang-orang muhajirin. Dari orang muhajirin. Arsadu yang mempersiapkan. Arsadu yang mempersiapkan siapa? Ahlus suffah. Li ta'allumil qur'ani, untuk belajar Al-Qur'an. Untuk belajar Al-Qur'an. Wal khuruji dan keluar. Wal khuruji dan keluar. Ma'asaroya bersama beberapa prajurit, bersama beberapa prajurit. Jadi ahlus sufa itu berapa orang? 400 orang dari kaum muhajirin yang tugasnya adalah mencari ilmu, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya belajar kepada Nabi, dan suatu saat kalau dibutuhkan, ya, untuk berperang, maka dia siap. Nah, dijadikan sebagai prajurit perang. Nah, makanya ini mereka pantas saja diperbolehkan untuk mendapatkan sedekah. Ya, tuh. Makanya ya sampai sekarang, ya dalam tradisi kita, masyarakat kita juga ada yang namanya sabilillah itu, ya. Sabilillah itu orang berjuang di jalan Allah. Ya, orang berjuang di jalan Allah itu ya para pencari ilmu, santri, kemudian para pengajar, guru-guru, ya, ustadz-ustadzah, ya, guru TPA, guru TPQ. Nah, itu masuk golongan sabilillah, sehingga ya masuk dalam salah satu asnaf
mustahiquz zakat, orang yang berhak menerima zakat. Tuh. Nah, itu gambarannya seperti itu. La yastati'una dhurban, la yastati'u, tidak mampu siapa alladzina, tidak mampu siapa alladzina dhurban, terhadap bepergian, safaron yakni bepergian, fil ardi, di dalam bumi, fil ardi, di dalam bumi, maksudnya tidak mampu dia bepergian kemana-mana, tidak mampu. Litijarati, untuk berdagang, litijarati, untuk berdagang, wal ma'ashi, dan mencari kehidupan. Mencari kehidupan itu mencari nafkah. Mengapa kau tidak mampu? Li syughlihim, karena sibuknya ahlus suffah, karena sibuknya ahlus suffah atau sibuknya alladzina anhu, dari safaron, anhu, dari safaron, bil jihadi, dengan berperang, bil jihadi, dengan berperang. Jadi saking sibuknya berperang, akhirnya dia tidak ada mampu, tidak ada waktu lagi untuk bekerja mencari nafkah, mencari uang, ya. Sehingga dialokasikanlah dari sedekah. Dan juga nanti ada yang namanya ghanimah. Ghanimah. Nah, jadi ghanimah itu harta yang diperoleh dari rampasan perang. Nah, itu ada beberapa persennya nanti diperuntukkan untuk prajurit-prajurit muslim yang berperang itu. Yasabuhumul jahil, yasabu, mengira, yasabu, mengira, hum, terhadap alladzina, hum, terhadap alladzina, siapa al-jahilu, orang yang tidak tahu, siapa al-jahilu, orang yang tidak tahu, bihalihim, dengan keadaannya alladzina, dengan keadaannya alladzina, mengira agniya, terhadap orang-orang yang cukup, terhadap orang-orang yang cukup, minat ta'affufi, dari meminta-minta, minat ta'affufi, dari meminta-minta, ay lita'afufihim, ay lita'afufihim, yakni karena menjaganya alladzina, karena menjaganya alladzina anis su'ali, dari meminta-minta, dari meminta-minta, wa tarkihi, dan meninggalkan soal, dan meninggalkan soal. Ta'rifu, mengetahui siapa kamu, ta'rifu, mengetahui siapa kamu, hum, terhadap alladzina, hum, terhadap alladzina, ya mukhadhabu, wahai orang yang wahai orang yang dikatakan, ya mukhadhabu, wahai orang yang dikatakan, mengetahui, bisimagum, dengan beberapa tandanya alladzina, dengan beberapa tandanya alladzina, alamadihim, yakni tandanya alladzina, minat tawadhu'i, dari rendah hati, minat tawadhu'i, dari rendah hati, wa atharil juhdi, dan bekasnya kesulitan, wa atharil juhdi, dan bekasnya kesulitan. Jadi ahlu sufah tadi, karena dia adalah orang yang dididik oleh Nabi, ya, mereka meskipun tidak punya waktu untuk mencari nafkah, ya otomatis kan gak punya uang, ya, ya mengandalkan dari ghanimah, ya, rampasan perang atau sedekah. Tapi di balik itu mereka juga tidak mau meminta-minta. Nah, inilah ya luar biasa ya didikannya Nabi kepada ahlu suffah. Ya, nggak punya uang, ya hidup serba kecukupan, hidup serba pas-pasan, ya maksudnya hidup serba pas-pasan, tapi juga tidak mau minta-minta. Nah, ini dianjurkan oleh Nabi untuk bersedekah, ya, kepada ahli sufah tersebut.
La yas'aluna, halnya tidak minta-minta siapa alladzina itu ahlus syufa ya. Tidak minta siapa alladzina nasa terhadap manusia, syai'an terhadap sesuatu. Fayalhafuna maka menjaga diri. Fayulhifuna maka menjaga diri siapa alladzina ilhafan dengan sungguh menjaga diri. Ilhafan dengan sungguh menjaga diri, aila su'ala yakni tidak ada minta-minta itu mawjud, yakni tidak ada minta-minta itu mawjud lahum bagi alladzina aslan sama sekali. Fala yaqau maka tidak terjadi minhum dari alladzina apa ilhafun ilhabun mondar mandir itu ya mondar mandir ke orang minta ini minta itu, enggak ada. Aba ilhabun mondar mandir, wa adapun ilhab itu al ilhau ya menjaga diri, itu ilhahu menjaga diri. Wa ma tunfiqu min khairin, wa ma tunfiqu, wa ma adapun perkara itu tunfiqu meninfakkan, mensodakokan siapa kalian min khairin dari kebaikan, fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi dengan khairin itu alimun maha mengetahui. Famujazin kemudian membalas alaihi atas khairin, alaihi atas khair. Jadi inilah istimewanya ahlu syuffah ya. Dalam keadaan seperti itu, karena kesibukannya berperang ya, tidak bisa mencari nafkah harta, tapi juga tidak mau meminta-minta tuh. Ya, makanya harapannya adalah kepada kaum muslimin yang lainnya ya, yang bukan menjadi ahlu syuffah atau tidak disibukkan dengan peperangan, ya hendaknya menafkahkan hartanya untuk mereka ya. Menafkahkan itu maksudnya meninfakkan, mensodakokan itu ya. Kita yang punya kelebihan harta atau harta yang luas lapang lebih, hendaknya juga menyisihkan sebagiannya untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau yang disebut dengan sabilillah itu ya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Alladzina adabun orang-orang yunfiquna yang menafkahkan, yang meninfakkan siapa alladzina amwalahum terhadap beberapa hartanya alladzina bil-laili pada malam wan-nahari dan siang, sirron halnya rahasia, wa alaniyatan dan terang-terangan itu falahum maka itu bagi alladzina ajruhum adapun pahalanya alladzina inda rabbihim di sisi Tuhannya alladzina orang-orang yang meninfakkan, mensedekahkan hartanya baik malam maupun siang, rahasia maupun terang-terangan, maka akan mendapatkan pahala. Ya pahala itu ya di sisi
Allah. Ya. Ya nanti, kalau di sisi Allah berarti nanti di akhirat ya. Ya. Tapi ya bisa jadi Allah memberikan sedikit di dunia bisa. Ya. Biasanya apa ya? Kalau yang di dunia itu kebaikan yang dibalas di dunia itu hanya ya mungkin barokahnya atau apa ya cipratan dari pahala akhiratnya gitu. Ya contohnya sedekah itu apa? Barokahnya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Nah, itu berarti itu ada manfaat di dunia dari sedekah. Ya, tapi harapan kita jangan cuma di dunia dapat manfaatnya, di akhirat kalau bisa lebih banyak manfaat yang kita peroleh dari sedekah itu. Itu. Makanya ada seorang ulama itu nggak mau kalau diberi itu dibalas itu nggak mau. Ya. Ketika dia memberi itu ya sudah. Ya nggak mau dibalas oleh orang lain nggak mau. Takutnya nanti ya dia hanya menerima manfaat pembalasannya di dunia saja. Dia tidak mendapatkan di akhirat. Nah ini yang dikhawatirkan. Wala khabun alaihim wala hum yahzanun. Wala khabun dan tidak ada rasa takut itu maujud. Tidak ada rasa takut itu maujud alaihim atas alladzina. Wala hum dan tidak ada adabun alladzina. Tidak ada adabun alladzina itu yahzanuna bersedih siapa alladzina. Jadi orang yang biasa bersedekah, berinfak dia tidak akan pernah merasa takut ya. Termasuk di tengah virus corona sekarang ini, kalau orang itu ya, punya kebiasaan sedekah, nolong orang, beri orang, dia nggak punya rasa takut ya, karena sudah ada jaminan as-shadaqatu tadfa'ul bala, itu akan dijauhkan dari bala. Makanya kita menolong orang itu sebenarnya akan dijauhkan dari virus-virus itu ya. Salah satu obatnya ya. Alladzina yakuluna riba. Nah sekarang pembahasan masalah riba. Alladzina adapun orang-orang yakuluna yang makan siapa alladzina, yang makan siapa alladzina riba terhadap riba. Ayakhuduna yakni mengambil siapa alladzina terhadap riba, terhadap riba. Apa itu riba? Wa huwa adabun riba. Wa huwa adabun riba itu azyadatu tambahan fil muamalati di dalam muamalah, di dalam hubungan kerja atau hubungan perdagangan. Binuqudi dengan beberapa uang. Dengan beberapa uang wal mad'umati dan beberapa makanan fil qadri di dalam ukurannya awil ajali atau temponya. Jadi riba itu secara garis besar berupa uang ya. Jadi harta lebih yang diperoleh ketika orang mengadakan transaksi. Nah, kelebihan harta itulah yang namanya riba. Tapi bukan untung ya. Kalau untung beda lagi ya. Untung itu memang diperbolehkan kalau untung itu kan. Jadi yang dimaksud di sini riba itu adalah misalnya ada orang minjem uang. Biasanya yang sering itu kan minjem uang 1 juta, temponya 1 bulan, tapi
bayarnya lebih. Nah, lebihnya itu adalah riba. Nah, bayarnya 1.200.000. Nah, 200.000-nya itu riba. Nah, itu. Jadi yang sering itu utang piutang, riba itu. Tapi kalau di dalam fikih itu ada juga jual beli. Contohnya jual beli yang sama barang, sama jenis tapi beda timbangan. Nah, itu juga bisa riba. Tuh, beras dibeli dengan beras tapi satu ukurannya 1 kintal, yang satu kintal lebih. Nah, 1 kintal lebihnya itu adalah riba. Atau di dalam di sini kan ada qadri ya, fil qadri. Yang pertama di dalam ukurannya seperti tadi yang dicontohkan, atau di dalam temponya. Tempo yang dimaksud adalah yang namanya jual beli itu kan harus apa ya? Taqabud kalau dalam bahasa fikihnya itu harus ada uang, ada barang. Cash and carry katanya itu ya. Nah, itu ada uang, ada barang. Bisa bayar, barangnya bisa dibawa. Oh, itu jual beli. Nah, ketika ada jual beli kok barangnya dibawa uangnya, nanti ini kalau atas nama B atau jual beli ini riba. Kalau dia menggunakan akad jual beli. Tapi kalau akad yang lain kemungkinan tidak. Contohnya apa? Akad salam, pesan. Nah, pesan itu kan kadang transfer uang dulu baru barang datang. Nah, itu. Tapi bukan jual beli ini. Makanya beda antara salam dengan bai'. Tuh. Nah, karena itu dalam muamalah jual beli itu harus tepat kita menggunakan akad apa supaya tidak ada unsur riba. Kalau kita jual beli ya ada barang, ada uang, ada barang. Nah, kalau kita pesan boleh barang duluan baru uang, atau uang duluan baru barang boleh. Karena pesan beda. Ya, tapi ya sekarang ini sudah berkembang sekali ya jual beli dengan teknologi, apalagi zaman IT canggih sekarang ini sudah ya luar biasa ya. Yang jelas ya prinsipnya dalam muamalah jual beli itu jangan sampai ada yang dirugikan, itu aja. Atau dalam istilah Al-Qur'annya antarodin, saling ridho, saling ikhlas, gitu ya. Saling rela, ya. Itu prinsip yang harus dijaga dalam muamalah. Dan jangan sampai ada unsur menipu, ya, unsur tipuan. Jadi itu yang dinamakan dengan riba. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan riba ini haram. Ya, baik yang memberi riba maupun yang menerima riba, yang mencatat akad riba, yang menyaksikan akad riba, semuanya akan ikut berdosa. Alladzina yakuluna riba itulah yaqumuna. Itulah yaqumuna, tidak berdiri siapa alladzina, tidak berdiri atau tidak bangun siapa alladzina min quburihim, dari kuburnya alladzina, dari beberapa kuburnya alladzina. Kuburnya alladzina itu orang-orang yang berbuat riba tadi. Illa qiyaman, kecuali bangun, kecuali dengan bangun kama yaqumu, seperti halnya bangun siapa alladzi orang, siapa alladzi orang yatakhabbadu
yatakhabbatu, takhabbatu yatakhabbatu. Yatakhabbatu yang menjatuhkan hu terhadap alladzi yasra'u, yakni apa ya, memukul KO itu loh, yasra'u itu. Yasra'u yang merobohkan, yasra'u yang merobohkan hu terhadap alladzi, siapa syaitanu syaitan, siapa syaitanu syaitan, minal masyi dari sentuhannya syaitan, minal masyi dari sentuhannya syaitan, al jununi, al jununi yakni gila, al jununi yakni gila, bihim dengan alladzina, bihim dengan alladzina. Jadi orang yang makan harta riba itu nanti bangun dari kubur itu seperti orang yang sudah apa ya, yang telah dikaukan, yang telah dipukul KO oleh setan. Ya, jadi kayak orang kelenger gitu loh, kelenger linglung ya gitulah, gila gitu ya. Itu udah nggak sadar ya. Nah itu. Jadi karena apa? Karena riba itu adalah perbuatan dosa, dosanya termasuk dosa besar yang mana sangat disenangi oleh setan. Nah itu. Muta'alliqun itu berhubungan, muta'alliqun itu berhubungan biyaqumuna dengan lafadz yaqumuna. Biyaqumuna dengan lafadz yaqumuna. Dzalika bi annahum qalu, dzalika adabun itu la yaqumu illa kama yaqumu, atau dzalika adabun itu madkur, madkur itu ayat sebelumnya. Dzalika adabun itu madkur alladzi yani perkara, alladzi yani perkara nazala yang turun, nazala yang turun apa, alladzi bihim dengan alladzina ya'kuluna riba, itu bi annahum sebab sesungguhnya alladzina, sebab sesungguhnya alladzina, bisa babi annahum dengan sebab sesungguhnya alladzina itu qalu berkata siapa alladzina, berkata siapa alladzina, innamal bai'u mithlur riba, innamal bai'u pastinya adapun jual beli, pastinya adapun jual beli itu mithlur riba seperti halnya riba, seperti halnya riba, fil jawazi di dalam dibolehkannya, fil jawazi di dalam dibolehkannya. Jadi orang-orang yang melakukan riba itu menganggap jual beli itu sama seperti riba, padahal tidak ya, padahal tidak, karena itu tadi godaan syaitan tadi ya. Ya memang ketika orang beli barang terus dijual lagi kan dia memang dapat untung lebih ya. Tapi itu lebih itu adalah dari apalah bayaran atau upah dia sudah berusaha untuk membeli barang, apa istilah kita itu, kulaan ya, kulaan. Jadi untung yang dia peroleh itu adalah upah dari dia karena dia sebelumnya sudah kulaan. Ya, sudah beli ke pasar, ya, kemudian pergi ke pasar, nah itu upahnya, sehingga dia menjual lagi ngambil untung, bukan riba, itu bukan riba. Nah orang menganggap sama, padahal beda. Wa hadza adabun ini innamal bai'u mithlur riba, itu min aksi tashbihi, itu min aksi tashbihi termasuk
kebalikannya tasbih. Kebalikannya tasbih. Termasuk kebalikannya tasbih mubalaghatan karena faedah membesar-besarkan. Karena faedah membesar-besarkan. Faqala maka berkata siapa Allah Ta'ala, raddan karena menolak alaihim atas alladzina yakuluna riba. Allah berkata, kemudian Allah berkata, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa ahalla dan menghalalkan siapa Allah menghalalkan al-bai'a terhadap jual beli, wa harrama dan mengharamkan siapa Allah ar-riba terhadap riba. Nah, ini jadi memang tidak sama. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Faman maka adapun siapa itu datang hu terhadap man, balagha yani sampai hu terhadap man apa mau'idhatun nasihat, wa'dun yani nasihat mir rabbihi dari Tuhannya man, fantaha kemudian menghentikan siapa man an aklihi dari memakan riba, falahu maka itu bagi man adapun perkara salafa yang sudah lewat qablan nahyi sebelum adanya larangan ay la yustaraddu yakni tidak diminta mengembalikan siapa man minhu dari ma salafa. Jadi dulu sebelum ada ayat ini orang-orang itu memperlakukan sama riba dengan jual beli, sama-sama bolehnya, ya, sama-sama bolehnya. Jadi banyak sekali praktek rentenir, ya, karena belum ada larangan. Tapi kemudian turunlah larangan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ketika diharamkan riba, ini gimana? Apakah dia wajib mengembalikan lebihan tadi, lebihan transaksi, lebihan akad tadi? Apakah wajib? Maka tidak wajib, ya. Karena apa? Karena belum ada larangan, ya. Yaitu falahu ma salafa. Itu. Nah, urusannya ya kembali kepada Allah, ya. Kalau memang dia dasarnya tidak tahu atau dasarnya belum ada larangan melakukan itu, ya Allah mengampuninya, bisa diampuni oleh Allah. Tetapi kalau dasarnya memang dia membangkang, tidak taat kepada hukum Allah, ya bisa saja Allah tidak mengampuni dosanya. Wa amru adapun perkaranya man fil afi di dalam mengampuni anhu dari man salafa itu ilallahi dikembalikan kepada Allah. Wa man adapun siapa itu ada kembali siapa man ila aklihi kepada memakan riba, Musbihan halnya menyerupakan lahu kepada riba bil ba'i dengan jual beli, fil hilli di dalam halalnya, faulaika maka adapun mereka itu man ada itu ashabun nari, beberapa penduduk neraka. Hum adabun ulaika fiha di dalam nar
itu khaliduna, kekal. Jadi kalau ada orang yang sudah terlanjur riba kemudian dia baru tahu itu dilarang, tapi kemudian tidak mengulangi lagi, berhenti, maka urusannya diserahkan kepada Allah, ya Allah akan mengampuninya. Tapi kalau ada orang yang setelah dilarang kok masih juga menganggap riba sama dengan jual beli, jadi memakan riba tadi, maka ya ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, ya. Makanya kita harus hati-hati di dalam berusaha, berikhtiar mencukupi kebutuhan hidup, ya harus hati-hati, ya. Ya, jangan sampai ya tujuan kita hanya memperbanyak harta dunia, ya, meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak memperhatikan halal atau haramnya, yaitu karena sekarang ini banyak sekali orang ya yang penting dapat duit. Nah, urusan halal haram ya urusan belakangan. Nah, jangan sampai. Kenapa? Karena yang pertama itu kan kewajiban kita harus mengetahui halal haram. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, wajib bagi orang itu untuk mencari ilmu hal. Nah, ilmu hal itu ilmu apa? Ilmu yang dibutuhkan di dalam kehidupannya. Kalau seorang pedagang berarti dia wajib mengetahui tentang halal dan haram dalam perdagangan itu. Usaha yang halal seperti apa? Nah, itu yang dijalani, yang haram dijauhi. Itu. Jangan kita cuman orientasi dapat uang, dapat harta, yang penting apa? Dapat harta, nggak tahu ini halal haram, yang penting dapat gitu. Nah, jangan sampai. Nah, itu. Karena apa tadi? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, itu ya. Jangan kamu memakan harta di antara kamu sekalian dengan cara batil. Nah, itu. Ya, batil itu apa? Haram tadi ya. Merugikan orang. Nah, itu tadi. Karena apa? Karena efeknya luar biasa, bukan cuman kepada kitanya saja ketika haram itu, tapi juga bisa berimbas kepada keluarga kita, bisa berimbas kepada anak turun kita yang merasakan kesulitannya itu, yang merasakan dosanya itu. Ya, meskipun dosa itu yang ditanggung sendiri-sendiri, tetapi efeknya itu bisa kepada orang lain juga karena harta yang haram tadi ya. Terus ada pertanyaan, gimana dengan bank? Nah, ini gimana dengan bank? Apakah bank itu riba ataukah tidak? Nah, ini ada ikhtilaful ulama ya. Ulama itu berbeda pendapat tentang praktek bank itu ya. Ya memang ya kenyataannya ada bunga tadi ya. Tetapi kembali kepada apa kebutuhan. Ada yang mengatakan karena kita tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan kita kepada bank. Ya. Apalagi sekarang itu ya mau apa-apa lewat bank, mau beli tiket kita harus transfer lewat bank. Ya. Mau bayar kuliah harus transfer lewat bank. Ya, bahkan sekarang bayar pondok SPP juga harus transfer lewat bank. Jadi transaksi dunia sekarang tidak bisa kita terlepas dari bank tadi. Ya, sehingga ada ulama yang mengatakan karena ini kaidahnya al-hajatu qad tanzilu manzilatad darurah. Hajat itu terkadang diposisikan seperti posisi darurat.
Sedangkan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu bisa memperbolehkan yang dilarang. Nah, makanya karena kondisi kita sangat membutuhkan bank, maksudnya sangat membutuhkan, tidak bisa terlepas dari transaksi dengan bank tadi, maka diperbolehkan selagi dalam batas-batas tertentu. Batas-batas tertentu apa? Memang tujuan kita bukan untuk mencari keuntungan bunga atau melakukan riba tadi, tidak. Benar-benar untuk apa? Menjalankan usaha kita, menjalankan kegiatan kita, ya. Itu. Jadi ikhtilaf memang bank itu, ya, ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan boleh tapi dengan batasan-batasannya. Nah, itu. Nanti bisa diteliti di apa ya, buku-buku banyak yang menjelaskan tentang bank, ya, bunga bank itu halal atau haram. Tetapi pada prinsipnya apa tadi, innamal bai'u wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yamhaqullahu riba wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih, itu saja. Ya, jadi pengajian tafsir 2 malam berarti, ya. Kemarin malam Selasa, ya, Senin malam Selasa dengan Jumat malam Sabtu berarti. Nah, biasanya juga kan kalau nggak libur juga santri-santri juga 2 malam ngajinya. Atau malam Ahad dengan malam Kamis. Kalau yang sama santri, ya. Ya. Yang online kemarin malam Kamis apa malam Selasa itu? Nanti dilihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Terima kasih. Akhirul kalam. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.